Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi transenden ya, fungsi transenden. Mungkin baru dengar ini ya, fungsi transenden gitu, atau ada yang sudah pernah dengar fungsi transenden? Nah, kalau ada yang belum tahu, nanti kita lihat fungsi transenden itu apa. Fungsi transenden sebenarnya fungsi yang sudah kalian kenal ya, ada apa? Sinus, kosinus, atau trigonometri gitu ya. Fungsi logaritma itu fungsi transenden juga. Fungsi eksponensial itu fungsi transenden juga. Nah, sekarang kita mau membahas gitu ya, integral dari fungsi transenden. Integral dari fungsi transenden itu seperti apa? Nah, tapi sebelum ke uh, fungsi transenden itu, kita bahas dulu tentang inverse fungsi. Nah, karena nanti fungsi transenden itu sebenarnya didapat dari menginverskan sebuah fungsi. Maka kita bahas dulu tentang inverse fungsi. Misalkan fungsi f itu dia terdefinisi dari df ke rf, domainnya df, terus range-nya itu rf gitu ya. Atau bisa kita tuliskan x panah y sama dengan fx. Didefinisikan fungsi y sama dengan fx disebut satu-satu jika fu sama dengan fv, maka u sama dengan v. Atau jika u tidak sama dengan v, maka fu sama dengan fv. Nah, coba saya jelaskan dulu ini tentang fungsi satu-satu dulu. Oke, masih ingat definisi dari fungsi itu apa? Sebelum ke fungsi satu-satu, fungsi dulu deh. Fungsi itu apa? Akan kita punya titiknya di sini 1, 2, 3 gitu ya. Ini ada A, B. Terus kalau kita buat seperti ini, nah seperti ini dia fungsi bukan? Fungsi bukan 1, 2, 3. Terus ini ada A, B, C, 1 ke A, 2 ke B. Itu fungsi bukan? Gimana? Fungsi bukan? Fungsi, Pak. Iya, Pak. Fungsi. Emang definisi fungsi itu apa? Berarti udah lupa nih. Kalau jawab ini fungsi, berarti udah lupa. Kita ulangi ya. Fungsi itu apa? Fungsi itu relasi yang mengaitkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Jadi harus setiap domain itu punya pasangan tepat satu di kodomain. Berarti ini fungsi bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Karena yang masing-masingnya nggak tepat satu. Karena ada 3 itu nggak punya pasangan kan? Jadi kan tadi bilang setiap anggota domain harus punya pasangan tepat satu. Ini kan 3 nggak punya pasangan. Nah sekarang kalau saya ubah nih, jadi ini saya pasangkan ke B, tapi A itu pasangan juga ke C. Nah ini fungsi bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Karena bukan tidak tepat satu. Nah jadi harus punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Kalau saya ubah nih, ini fungsi bukan? Fungsi. Fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi, Pak. Fungsi. Oh, ada yang bukan. Tadi kenapa bukan? Nah, betul. Pada mainnya harus ada semua kan ya? Ya, mungkin Pak. yang jawab karena ngelihat B ya kan? B itu ada Ya, yang cabang, ada yang kosong. Kan tadi definisinya gini. Untuk setiap anggota domain, nah jadi yang kita lihat domainnya aja. Kalau domain itu punya pasangan semua gitu ya, dan pasangannya tepat satu, itu kita katakan dia sebagai fungsi. Maka ini tuh fungsi. Nah, terus ada yang namanya ini tadi definisi dari fungsi satu-satu ya. Jadi fungsi satu-satu itu apa? Jika FU sama dengan FV, gitu ya, FU sama dengan FI, maka U itu harus sama dengan V. Nah, ada nggak di sini itu yang FU sama dengan FV? Ada ya? Contohnya ini kan F2 itu kan sama dengan F3 kan? F2 kan sama dengan F3 sama dengan B. Maka U harus sama dengan 3. Harusnya 2 itu sama dengan 3. Maka ini bukan
bukan fungsi satu-satu. Karena kalau fungsi satu-satu, kalau FU sama dengan FV, ini tadi kita ada kasus FU sama dengan FI. Nah, itu harus U sama dengan V. 2 harus sama dengan 3, padahal beda. Ini 2, ini 3, jelas berbeda. Atau pakai definisi yang kedua, jika U itu tidak sama dengan V, maka FU tidak sama dengan FV. Nah, contohnya ini 2. 2 itu kan tidak sama dengan 3 ya. Padahal hasilnya F2 itu sama dengan F3. Maka ini juga nggak memenuhi. Maka ini contoh yang bukan fungsi satu. Oke, terus fungsi satu itu yang kayak apa? Fungsi satu ya tadi dia harus memenuhi 2 ini, atau kalau kita gambarkan sebenarnya gini, misalkan sebentar. Ini ya, misalkan ini himpunan A, ini himpunan B, terus misalkan ini 2-nya ke sini gitu ya, terus 3-nya ke sini. Nah, ini satu-satu. Coba kita lihat, FU sama dengan FV. Nah, kalau ini sih nggak ada ya, FU sama dan FV kan nggak ada, yang sama di sini kan nggak ada. Kita ngelihatnya U tidak sama dengan V. Misalkan kita lihat 2 itu kan tidak, 2 itu tidak sama dengan 3 kan. Nah, maka jelas F2 itu tidak sama dengan F3. Karena F2 kita hasilnya C, C itu kan tidak sama dengan B. Gitu ya. Jadi kalau digambar sih gampangannya gitu aja. Fungsi satu-satu itu harus punya yang punya pasangan tepat satu itu enggak hanya A, tapi yang B juga. Itu juga bisa. Kalau tadi kan kita fungsi tadi, untuk setiap anggota domain harus memiliki tepat satu pasangan. Nah, kalau ini setiap anggota domain dan kodomain harus punya tepat satu pasangan. Itu kita katakan sebagai fungsi satu-satu. Oke, kalau sudah definisinya seperti itu, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau di gambar grafiknya ya, nah, ini contoh fungsi satu-satu, Y sama dengan X. Lalu ini fungsi satu-satu juga, Y sama dengan min X, itu juga satu-satu. Yang ini fungsi Y sama dengan X kuadrat, itu contoh yang tidak satu-satu. Nah, kenapa ini grafik yang pertama ini kita katakan fungsi satu-satu? Kalau satu-satu tadi kan gampangnya gini ya. Di setiap X itu harus punya pasangan satu. Setiap kodomain atau di sini Y harus punya pasangan juga tepat satu. Nah, kalau di sini kan kita punya pasangannya tepat satu ya kan. Kalau X-nya di sini kan pasangannya satu semua ya. Nah, ini kita punya pasangan satu. Nah, untuk di Y dia juga pasangannya juga satu. Nah, gampangnya gitu aja. Terus ini juga iya. Di sini untuk setiap X yang kita pilih pasangannya pasti satu. Ini untuk setiap Y yang dipilih, pasangannya juga satu. Nah, kalau ini setiap X yang dipilih, pasangannya satu sih benar, ya kan? Ini pasangannya satu. Untuk setiap X yang kita pilih, pasangannya satu. Tetapi untuk setiap Y yang dipilih, ini pasangannya dua, ya kan? Di sini punya berpasangan, sama ini berpasangan. Kita ambil di sini lagi, di sini punya dua pasangan. Nah, jadi untuk grafik Y sama dengan X kuadrat itu bukan fungsi satu-satu. Contoh fungsi satu-satu, Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Lalu, ya tadi gambarnya ya, dia punya dua pasangan untuk U dan V. Oke, nah sekarang secara geometris. Nah, secara geometris, grafik fungsi satu-satu dan garis yang sejajar dengan sumbu X berpotongan di satu titik. Jadi gampangnya gitu. Fungsi satu-satu itu dan garis yang sejajar dengan sumbu X berpotongan di satu titik. Jadi kita bikin garis yang sejajar terhadap sumbu X itu dia motongnya cuma di satu titik.
Nah ini ya, gampangannya tadi dia bilang kalau pakai grafik, itu setiap kita bikin garis yang sejajar dengan sumbu X, itu motongnya pasti 1. Nah ini kan, maka dia fungsi 1, 1. Ini juga kita sembarang bikin garis yang sejajar sumbu X, dia itu 1 tempat, maka fungsi 1, 1. Berbeda dengan ini ya, kita bikin garis yang sejajar sumbu X, dia memotongnya di 2 tempat. Maka ini bukan fungsi 1, 1. Oke, nah sekarang kita ke fungsi inverse ya. Nah tadi fungsi 1, 1, sekarang fungsi inverse. Teorema, jika fungsi f 1, 1, maka f mempunyai inverse. Nah teorinya seperti itu. Dia harus 1, 1 dulu. Maka dia punya inverse. Jadi sebenarnya tidak semua fungsi itu memiliki inverse. Ya, mungkin dulu kalau di SMA, ya semuanya pasti ada inverse-nya gitu ya. Ternyata enggak. Bahwa hanya fungsi yang 1, 1 saja yang dia memiliki inverse. Nah, inverse itu kebalikannya ya. Nah, inverse itu kan kebalikannya. Misalkan kita punya domainnya itu di F, kodomanya RF. Nah, maka kalau fungsi F itu ya ini, dari domain ke range-nya. Nah, ini fungsi F. Nah, kalau inverse berarti dari range-nya ke domainnya. Itu disebut fungsi inverse-nya. Maka kalau dari X ke Y tadi, F kita tuliskan biasanya ini ya simbolnya Y sama dengan Fx. Nah, jadi intinya dari Y sama dengan Fx, kalau kita mau mencari inverse-nya nanti, sebentar.